kasihnya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku, hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh.
Tahan dulu. Tahan dulu. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat dan masyarakat, para pekabung yang boleh berada di bangsal duka. Tentu baiklah, saat ini kita akan memulaikan acara ibadah pemakaman. Acara ibadah pemakaman dari almarhum Bapak Nolfi Sanggelorang dalam tutup usia 48 tahun 8 bulan 12 hari dalam rumpun keluarga Sanggelorang Mokosolang, hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 segera kita mulai. Sebagai acara pertama, doa pembukaan yang nantinya akan didoakan oleh saya sapa dengan kasih Pendeta Engelbert Marentek STH. Kepada Bapak kami undang dengan kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di siang hari ini marilah kita membawa seluruh rangkaian kebersamaan, bukan persekutuan, tapi juga tanda kasih sayang keluarga bagi almarhum atas peristiwa duka cita yang dialami keluarga besar Sanggelorang Mokosolang, yang bermohon kepada Tuhan dan terus membawa pergumulan duka kepada Tuhan melalui doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kasih-Mu sungguh berlimpah di dalam kehidupan kami. Sungguh pun kami sebagai manusia tidak mampu untuk memahami betapa besar, betapa dalam, betapa lebarnya kasih yang mau Tuhan nyatakan bagi kami semua. Karena itu di tengah-tengah peristiwa duka cita, peristiwa yang harus dipahami dalam iman percaya kepada besar Sanggelorang Mokosolang, untuk hadir menopang, memberi kekuatan serta penghiburan bagi keluarga, tapi juga bersama-sama untuk berusaha memahami peristiwa duka yang dialami oleh keluarga. Karena itu sebelum kami terus ada dalam persekutuan pada Tuhan, sambil mendengarkan kebenaran berita firman dari Tuhan, kami memohon supaya seluruh rangkaian acara ibadah pemakaman di tempat ini
disertai dan dituntun oleh Tuhan sepenuhnya. Semua yang akan mengambil bagian di dalam acara ibadah pemakaman ini, mulai dari petugas menyampaikan kebenaran berita firman Tuhan melalui ibadah pemakaman ini, yang terkasih Bapak Pendeta Randy Lombokan, biarlah Tuhan urapi dia, menggerakkan Kudus-Mu, agar dia boleh menjadi alat keluarga bahkan bagi kami semua. Itu sejak awal, pertengahan, bahkan sampai akhir kegiatan acara ibadah pemakaman di rumah duka ini, kami hanya pasrahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Inilah permohonan kami, Yesus Kristus, sumber kehidupan, yang terus menetapkan setiap kehendak dan rencana yang indah dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Kita masuk pada acara pertama bagian B, ungkapan selamat datang. Nantinya akan diungkapkan oleh Samas Bapak Yan Joni Ulur. Kepada Bapak silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi kaum sahabat kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemerintah Desa Melompat Utara, Desa Padangan Kasih, Bapak Thomas Huluk, dan juga sampai pada perangkat pemerintahan dari Desa Watune Raya dan Melompat Raya serta perangkat pemerintahan yang hadir yang saya hormati, Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemim Selwatune, saya sapa dengan kasih Bapak Pendeta Randy Lombokan SPH, Pendeta Pelayanan, Ibu Guru Agama, Bapak Ibu Jemaat dan masyarakat, para pelayat sebagai pemangku duka pada hari ini. Pertama-tama, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tak lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan, datang menyaksikan kuasa Tuhan yang telah diberlakukan di tengah-tengah keluarga Sanggeloran Mukosolan, di mana Tuhan telah mengambil nafas kehidupan dari almarhum Bapak Nofri Sanggeloran kembali kepada Bapak. Atas nama keluarga yang berduka, Sanggeloran Mukosolan mengucapkan dengan ungkapan selamat datang, selamat siang, dan selamat kita mengikuti acara ibadah pemakaman. Terima kasih, kami kembalikan kepada penonton acara. Saat ini kita masuk pada acara kedua, pembacaan riwayat hidup yang nantinya akan dibacakan oleh anak Sarani, Saudari Natalia Rolos. Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari almarhum Bapak Nulfi Sanggelorang. Riwayat hidup singkat Bapak Nulfi Sanggelorang. Bapak Nulfi Sanggelorang lahir dari keluarga Sanggelorang Budiman dengan nama ayah Otniel Sanggelorang almarhum dan ibu Martina Budiman almarhumah. Dari keluarga Sanggelorang Budiman dikaruniailah 6 orang anak. Yang pertama, Meiti Sanggelorang dikaruniai 2 orang anak. 1, Debbie Sumilat menikah dengan Jeffrey Masi dan mempunyai seorang anak, Gerald Masi. 2, Ronald Sumilat. Anak yang kedua, Nolfi Sanggelorang yang sekarang terbaring kaku di hadapan kita. Bapak Nolfi Sanggelorang menikah dengan Ibu Olvi Mokosolang pada tanggal 2 Januari 1995 dan dikaruniai 3 orang anak. Pertama, Marcel Sanggelorang menikah dengan Santi Ole dan dikaruniai 1 orang anak, yaitu Aprilia Sanggelorang. Anak kedua, Jekli Sanggelorang belum menikah. Dan anak yang ketiga, Eden Sanggelorang
yang masih kecil dan belum mengenal sosok seorang ayah, baik dalam kepribadian maupun tutur kata. Kemudian anak ketiga, Jeffrey Sanggelorang, menikah dengan Meiti Uso dan dikaruniai 3 orang anak. 1. Jacqueline Sanggelorang, menikah dengan Rano Carlos dan mempunyai 1 orang anak, Farel Carlos. Kedua, Andi Sanggelorang belum menikah. Dan yang ketiga, Juan Sanggelorang. Kemudian anak keempat yaitu Adolfina Sanggelorang, menikah dengan Melki Sayo dan dikaruniai 4 orang anak. Pertama, Joli Sanggelorang menikah dengan Ningsi Pemuliu. Kedua, Andrio Sanggelorang. Ketiga, Iya Sanggelorang. Dan yang keempat, Telisa Sanggelorang. Anak yang kelima yaitu Jenny Sanggelorang, menikah dengan Nelci Katiandago. Dan anak yang keenam, Joyce Sanggelorang, menikah dengan Lilis Palar dan mempunyai 4 orang anak. Pertama, Andini Sanggelorang. Kedua, Joshua Sanggelorang. Ketiga, Christian Sanggelorang. Dan keempat, Nixel Sanggelorang. Bapak Nolvi Sanggelorang dilahirkan di Desa Binala, Kecamatan Tamako, Kabupaten Sangihe pada tanggal 24 November tahun 1971. Karir pendidikan almarhum Bapak Nolvi Sanggelorang, tamatan SD Gemim Watuline, yaitu pada 18 Mei tahun 1984. Tamatan tingkat menengah di Sekolah SMP Negeri Tababo tanggal 16 Juni 1988. Tamatan tingkat atas di Sekolah Swasta Kristen Eklesia Panili Bawah pada tanggal 4 Juni tahun 1991. Bapak Nolvi Sanggelorang berkarir dengan baik di bidang masyarakat maupun bidang organisasi. Bapak Nolvi Sanggelorang mengalami kecelakaan saat sedang bekerja dan keluarga sudah berupaya untuk membawa Bapak Nolvi ke rumah sakit untuk melakukan penanganan pengobatan. Namun Tuhan berkehendak lain sehingga Bapak Nolvi meninggalkan kita semua, istri, anak-anak, cucu yang ada, bahkan keluarga besar Sanggelorang Mokosolang, di mana Bapak Nolvi menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Demikian riwayat hidup singkat Bapak Nolvi Sanggelorang dengan tutup usia 49 tahun 7 bulan 6 hari. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Saat ini kita masuk pada sambutan penghiburan mewakili organisasi yang ada, gereja bahkan pemerintah, yang langsung akan disampaikan oleh pemerintah Desa Melompat Utara. Saya sapa dengan kasih hukum tua Bapak Thomas Fulur. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagi saudara-saudara kita dari kaum muslimin, izinkanlah saya menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman hukum tua yang ada di Watuline Raya dan Melompat Raya, bersama dengan ketua tim penggerak PKK desa masing-masing, bahkan seluruh perangkat pemerintahan, DPD yang hadir pada saat ini. Yang saya kasihi dan saya muliakan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Silo Watuline, saya sapa dengan penuh kasih Pendeta Bapak Friendly Lomboan, Sarjana Teologi, guru agama yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang datangnya dari luar Desa Melompat Utara yang tidak sempat kami sebut satu persatu, bahkan semua komplayat yang saya kasihi.
Sanggelorang Mokusolang, kakak beradik, saudara bersaudara, yang semuanya saya sapa kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bulan Agustus yang lalu, ketika saya baru 2 hari jadi kuntua, saya memberikan sambutan di rumah kedua dari rumah ini. 1 tahun 2 hari menjadi kuntua, saya memberikan sambutan juga dalam peristiwa yang sama, yaitu kecelakaan, tapi berbeda. Yang satu kecelakaan di kebun, yang satu kecelakaan di motor. Setiap insan yang lahir di dunia ini sudah pasti dia akan mati. Hanya bedanya kapan, waktu, dan tempatnya serta penyebab kematiannya. Namun setiap umat manusia hati-hati, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kebinasan bagi kita. Dia merancangkan kesejahteraan bagi kita. Tinggal kita manusia yang apakah yang kita mau pilih. Sebab yang menginginkan kematian adalah sang si jahat itu, si iblis. Tentunya ini nanti ranah pendeta, nanti dikira semua khotbah. Namun kami harapkan untuk keluarga kepada Tuhan. Sebab penghiburan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Bapak Juru Sumedap Sarjana Hukum, Bapak Wakil Bupati, Bapak Yesaya Yokelegi, bahkan pemerintah Kecamatan Belang, bahkan pemerintah Desa Melompar Utara. Dan saat ini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman pemerintah. Yang pertama, dalam situasi yang tidak menentu ini, yang sangat menakutkan dan mengancam kehidupan manusia di seluruh dunia, yaitu kita kenal dengan COVID-19. Memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sekarang ini di desa-desa di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah perketat kembali untuk penjagaan di pos-pos di desa. Untuk itu marilah kita bersama-sama, kita saling membantu agar supaya virus ini tidak akan mengancam dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Sesudah rapid test, kalau dia reaktif akan diadakan swab. Dan kalau kesiang ada orang 4 orang sini kok dia mau swab, sementara belum ada hasil, jangan kesiang orang semua kucilkan pada dia. Hari ini tentunya ada yang akan mau di swab. Dan kalau petugas itu turun, kondora orang mau turun sesama dengan tuh astronot coba pakai. Itu mungkin ada kemungkinan Risnin akan mau datang di Mosul Melompar Utara. Orang di samping iman juga orang berkuat. Itu kekebalan tubuh orang berkuat. Kemudian itu iman. Kemudian yang berikut, orang lihat seberapa minggu ini itu air nak berjalan. Kita sudah 2 kali suruh perangkat pibekeng. Nganak ke keluar, memang itu mau lihat air itu harus orang yang punya keahlian. Usaha akan kita tidak mau berjanji, tapi satu saat akan kita perbaiki itu air. Jadi itulah masyarakat tahu. Sebab ada bilang belum jadi kata kuntua, rajin bikin air. Nah, kalau yang bilang itu orang bodoh, yang dengar lihat orang biongo. Dulu orang termuangka gunungku, kita ke sebelah kolam sampai di pantai. Orang tua terdulu mau saling jadi juga anak berhenti dulu dari mulai orang ibadah. Begitu ada orang kalau Jumat mau ke pantai kompeten berhenti dulu dari orang dan membayangkan situasi mana ini orang ciptakan dulu itu budaya itu. Sebab bagi orang percaya di mana ada hukum dan damai di situ mengalir berkah. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kami sampaikan nanti di forum-forum tertentu. Dan sekali lagi atas perhatian diucapkan terima kasih. Kami mengundang ahli waris untuk penyerahan santunan duka secara simbolis. Oke, tahan dulu. Lagi. Tunggu, tangan boleh saya mundur 1 kali lagi. Ya, bentar ya. Oke. Saat ini kita masuk pada
acara keempat, penyematan bunga, dan ini adalah acara keluarga. Tentu akan saat ini akan penyematan bunga, setangkai bunga. Yang pertama untuk penyematan bunga dari istri